beberapa hal pagi hari ini, bahwa perlu sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus belajar tentang nilai-nilai yang Alkitab ajarkan tentang memberi. Amin. Memberi itu merupakan sebuah unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Ingat ya, memberi itu adalah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Dan kalau kita perhatikan di dalam pelayanan, Tuhan Yesus juga memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Dia memberi hidupnya, dia memberi nyawanya, supaya kita memperoleh yang baik dalam hidup kita. Maka itu kita belajar di pagi hari ini. Saya temukan ada beberapa prinsip untuk kita memberi. Dan Alkitab berkata begini, apa yang kita beri maka kita akan diberi. Apa yang kita tabur maka kita akan menuai satu waktu nanti. Ketika Bapak Ibu menabur benih tomat, Bapak Ibu jangan harapkan akan menuai apel, nggak mungkin. Ketika kita menanam benih jagung, tidak mungkin kita mengharapkan nanti akan menuai buah durian, kan tidak mungkin. Tapi kita menanam jagung, kita akan menuai jagung. Kita menanam tomat, kita akan menuai tomat. Amin. Karena itu memberi adalah sesuatu yang sangat penting. Dan memberi itu adalah kapasitas, bukan masalah hasilnya. Tapi adalah kerelaan daripada saudara dan saya melakukan itu karena mencintai Tuhan. Katakan, saya memberi karena saya mencintai Tuhan. Ada orang yang memberi dan ketika dia memberi dia tidak mendapatkan hasilnya. Dia kecewa, dia marah, dan dia putus asa, dia meninggalkan Tuhan. Itu nggak boleh terjadi bagi orang percaya. Amin. Dan Tuhan Yesus memberi yang terbaik. Hari ini dia memberikan nyawanya. Dia memberikan hidupnya kepada saudara. Pertanyaannya, apakah semua orang hari ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum. Tapi satu benih yang mati yang namanya Yesus sekarang tumbuh di dunia ini bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang Katolik. Kurang lebih 4 miliar lebih orang percaya di dunia ini. Kekristenan mengambil porsi yang sangat besar dari satu benih yang mati. Itu artinya Yesus memberi yang terbaik. Dia adalah benih yang terbaik. Dan kita bisa menikmati segala yang terbaik hari ini. Prinsip memberi sebagai orang percaya perlu kita belajar pagi hari ini. Hal yang pertama yang Bapak Ibu dan saya belajar adalah memberi bukan untuk menerima kembali. Ketika kita memberi sesuatu bukan untuk terima kembali. Kalau saya beri uang 100 ribu, lalu saya mengharapkan 100 kali lipat, tidak seperti itu. Orang memberi itu tujuannya bukan untuk menerimanya kembali, tapi dia memberi karena betul-betul dia mengasihi Tuhan. Nah, prinsip-prinsip ini yang harus Bapak Ibu dan saya mengerti di dalam kekristenan. Saya mencoba memperhatikan dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 34 sampai ayat 36. Lukas pasal yang ke-6, ayat 34 sampai ayat 36. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas pasal 6 ayat 34 sampai ayat 36, secara tidak sadar kita sering berharap sesuatu ketika kita memberi kepada orang lain. Inilah satu penyebab, inilah satu sumbatan kenapa kita tidak mengalami sukacita saat kita memberi. Amin. Karena kita berharap kalau saya tolong orang ini, saya mengharapkan one day dia akan nolong saya. Jangan seperti itu. Memberi
tanpa mengharapkan balasan. Alkitab katakan begini, kita harus mengasihi. Orang berdosa memberi kepada orang berdosa supaya dia terima sama banyak atau terima lebih daripada itu. Satu saat saya ketemu beberapa teman-teman saya yang bisnismen. Lalu mereka tanya kepada saya, Pastor Luther, kalau saya pinjam uang dari bank bagaimana? Untuk bisnis, untuk usaha. Dan saya katakan begini, kalau kamu ambil uang dari bank itu fasilitas buat kamu untuk jalankan usahamu. Akan terhitung menjadi sebuah hutang kalau hari ini jatuh tempo dan besok kamu nggak bayar, itu namanya hutang. Tapi kalau sebelum jatuh tempo kamu udah bayar lunas, maka kamu mempergunakan fasilitas dengan baik. Boleh hutang bank, boleh dengan catatan Anda tidak boleh sampai melewati batas jatuh tempo. Tapi Anda mempergunakan uang bank itu sebagai fasilitas untuk memajukan usahamu. Amin. Alkitab berkata begini, ketika saudara dan saya tidak membayar, maka kita menjadi budak daripada orang yang memberi hutang kepada kita. Tapi ketika saudara dan saya bayar, maka Anda memakai itu sebagai fasilitas untuk memperluas bisnismu, untuk memperluas apa yang sedang Tuhan percayakan kepadamu. Jika kita terus mengharapkan sebuah balasan dari perbuatan baik kita tidak akan atau kita akan mengalami, kalau kita terus mengharapkan balasan, saya percaya ada banyak kita yang akan kecewa. Ada banyak kita yang akan berkata begini, bahwa orang itu tidak tahu berterima kasih. Kalau Bapak Ibu lakukan yang baik kepada seseorang, maka jangan tuntut terima kasih daripada orang itu. Dan kalau Anda tidak diberikan terima kasih, maka jangan simpan sakit hati dalam hatimu. Tuhan suruh kita lakukan yang baik. Buatlah baik, sama seperti Bapa di sorga adalah baik. Demikian juga anak-anaknya. Alkitab katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Ada begitu banyak orang yang saya ketemu, bahwa ketika mereka memberi sesuatu dan mereka omel di belakang, orang ini tidak tahu terima kasih. Orang ini, dia adalah orang yang tidak tahu mempergunakan semua yang dipercayakan kepada dia dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak terima kasih. Saya nolong dia, tapi dia tidak terima kasih. Seringkali saya ngomong dengan istri saya, kalau kita buat baik kepada seseorang, jangan butuh terima kasih. Amin. Kita memberi tanpa mengharapkan balasan, karena balasan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Tadi beda dengan perjanjian kalau Bapak Ibu ambil dari bank. Kalau Bapak Ibu datang kepada seseorang dan pinjam uang orang, dan Bapak Ibu katakan begini, saya ganti, maka Anda terikat dengan janjimu. Anda harus membayarnya apapun keadaanmu. Tapi kalau saudara menolong seseorang, membantu seseorang, jangan pernah harapkan balasan. Ketika Anda dan saya memberi di dalam gereja, menabur di dalam gereja, jangan pernah mengharapkan balasan. Bapak Ibu memberi karena Bapak Ibu murah hati. Bapak Ibu memberi karena Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Bapak Ibu memberi karena Bapak Ibu tahu apa yang kita punya itu juga datang dari Tuhan. Amin. Firman Allah berkata, jika kamu memberi, kamu akan diberi. Berarti kalau Bapak Ibu tidak pernah memberi, Bapak Ibu tidak akan pernah diberi. Dan motivasi kita memberi sebagai orang Kristen adalah untuk menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupkan kita lebih daripada cukup. Motivasi kita memberi adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Satu waktu saya ingat ketika saya datang di sebuah ibadah. Saya masih muda, saya ingat saya masih muda. Saya datang di sebuah ibadah dan ada seorang hamba Tuhan yang bicara tentang memberi. Dan ketika dia sedang bicara, khotbahnya belum selesai. Roh Kudus berkata kepada saya begini, berapa uang di dalam dompetmu hari ini kamu kasih semua? Saya mulai terka-terka berapa duit, berapa uang dalam dompet saya.
Bagaimana saya pulang? Bagaimana kalau saya mau naik angkutan umum? Apakah saya sampai di rumah? Kalau saya kasih semua uang saya akan jalan kaki sampai di rumah. Tapi hari itu saudara, sebelum dia selesai khotbah, saya sudah ambil keputusan bahwa saya hari itu akan memberi yang terbaik. Kalau saya katakan saya pulang jalan kaki, tidak apa-apa. Tapi saya mau taat dengan apa yang Tuhan katakan kepada saya. Bapak Ibu, ketika doa persembahan, saya ambil semua uang saya dalam dompet dan saya taruh di dalam kotak persembahan. Bapak Ibu, kemudian saya duduk, saya nggak pikir apapun. Ketika saya waktu mau pulang, ada teman saya yang berkata begini, Luther, kamu mau pulang dengan apa? Saya nggak jawab, dia katakan begini, ayo kamu pulang dengan saya. Kamu pakai apa? Saya tanya. Saya pakai sepeda motor. Jadi saya pulang naik sepeda motor tanpa keluarkan uang. Tadi saya berpikir bahwa saya jalan kaki. Ada teman yang nawarin saya untuk antar dengan sepeda motor. Teman ini selalu pergi berdua saudara dengan temannya. Hari itu dia sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan sediakan kepada kita fasilitas yang luar biasa. Kalau Anda memberi tanpa balasan, Tuhan sudah siapkan fasilitas kepada Anda untuk memberkati Anda. Saya pikir jalan kaki, ternyata saya naik sepeda motor. Amin. Banyak orang berpikir bagaimana saya ya, bagaimana kehidupan saya. Maka kita nggak pernah lihat terobosan. Karena kita mengharapkan balasan. Menjadi kaya bukanlah tentang seberapa banyak yang akan kamu miliki, melainkan seberapa banyak kamu memberi. Itu tentang menjadi kaya. Ulangi Bapak Ibu ya, menjadi kaya bukanlah tentang seberapa banyak kamu memiliki, tapi seberapa banyak kamu bisa memberi. Orang yang selalu memberi, dia adalah orang kaya. Bapak Ibu katakan, saya orang kaya. Berapa banyak saudara yang mau jadi orang kaya? Haleluya. Orang kaya suka memberi. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Lambaikan tangan. Orang kaya di sorga itu dapat tingkatan paling rendah. Di atas orang kaya ada orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Di atas orang diberkati ada orang yang dimuliakan Tuhan. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Berapa banyak yang mau dimuliakan oleh Tuhan? Tiga-tiga saudara angkat tangan, Anda mau yang mana? Jangan cuma mau salah satu. Tuhan tidak pernah kasih kita eceran, Tuhan kasih kita paket. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia mau Anda kaya, Dia mau Anda diberkati, Dia mau Anda dimuliakan. Amin. Orang yang suka memberi adalah orang yang kaya. Bukan berapa banyak yang Anda miliki, tapi berapa banyak yang Anda bisa beri. Itu tanda bahwa Anda kaya di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, memberi adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ayat ini kita udah hafal semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga Ia telah memberikan anaknya. Sorga memberikan yang terbaik. Alasan sorga memberikan yang terbaik adalah karena kasih. Kalau Bapak Ibu memberi karena didorong terus, kalau Bapak Ibu memberi karena dipaksa terus, itu bukan memberi. Karena satu waktu nanti ketika orang yang mendorong Bapak Ibu, orang yang memaksa Bapak Ibu tidak ada, maka kita tidak memberi. Sorga memberi yang baik karena alasan dasarnya adalah kasih. Kalau orang memberi dengan dasarnya kasih, saya percaya bahwa orang ini akan mengalami yang namanya more than enough. Lebih daripada cukup, dia akan mengalami yang namanya abundantly, kelimpahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan Tuhan tidak pernah kasih kita eceran Bapak Ibu. Tuhan selalu kasih kita yang lebih daripada cukup. Tuhan tidak pernah kasih kita yang pas-pasan. Tuhan mau kita mendapatkan hal yang spektakuler. Tuhan mau kita tidak mau yang ordinary. Tuhan mau kita memberi dengan extraordinary. Kalau kita perhatikan satu Raja-Raja pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, Ratu Syeba memberikan kepada Salomo 120 talenta emas.
Satu talenta itu 34 kilogram emas. Kalau dibawa 34 kilogram, 1 kilo itu satu kilo itu berarti 1000 gram. Berarti ada 34.000 gram. 1 gram hari ini 1 juta lebih, Pastor ya. Ya. 850.000 rupiah. Ini orang kerja di emas. 850 rupiah dikalikan 34.000 gram. Kali di kalkulatormu hang. Itu baru 1 talenta. Bagaimana kalau 120 talenta? Dan Alkitab katakan begini, ratu ini memberi yang terbanyak selama Salomo menjadi raja selama 40 tahun. Alasannya begini, karena dia datang dan melihat ada extravagance. Memberi melebihi yang dipikirkan oleh manusia. Saya punya teman, salah satu teman pendeta gembala. Dia terkoneksi dengan teman-teman yang ada di Korea Selatan. Salah satunya dia terkoneksi juga dengan almarhum Pastor Yonggi Chu. Dan ada salah satu teman. Dan ketika saya diundang untuk melayani di tempatnya, kemudian ketika saya diajak makan, dia bersaksi kepada saya. Dia berkata begini, Pastor Luther, saya baru pulang dari Korea. Dan waktu saya ada di gereja itu, gembalanya bersaksi, pekerjanya duduk paling depan. Dia katakan begini, ini pekerjaku setiap bulan kasih perpuluhan 40 miliar setiap bulan. Setiap bulan. Saya benar Pak. Dia katakan saya nggak bohong Pak. Kemudian setelah ibadah itu, mereka semua kumpul, dia juga diajak untuk sama-sama lunch. Lalu setelah itu mereka pergi dengan pendetanya ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, pendetanya tanya begini kepada pekerjanya, ini kamu punya rumah ataukah rumahmu sewa? Dia katakan saya sewa rumah. Anakmu berapa? Anakku 3. Kenapa kamu kasih perpuluhan setiap bulan begitu banyak? Dia katakan begini, rumah yang aku sewa kamarnya ada 5. Saya setiap malam tidur di satu kamar, satu tempat tidur. Saya punya mobil 3, ketika saya ke gereja saya cuma naik 1 mobil saja. Saya punya piring makan, ada ratusan piring makan. Tapi ketika saya mau makan saya cuma pakai 1 plate, 1 garpu, 1 sendok. Saya duduk di 1 kursi, padahal ada di situ ada 6 kursi. Saya bisa cuma duduk di 1 kursi. Jadi sebenarnya saya cukup. Saya mau bangun rumah saya di sorga. Gembalanya diam. Hamba Tuhan teman saya ini juga diam. Mereka semua geleng-geleng kepala. Lalu dia tanya kepada saya, Pastor Luther, Bapak enggak pernahkah Bapak gembalakan dan Bapak lihat ada jemaat yang kasih perpuluhan setiap bulan 40 miliar. Saya katakan begini, saya nggak pernah lihat, bahkan saya juga ada yang nggak pernah lihat, ada orang yang kasih persembahan ketika datang ke gereja. Nggak pernah lihat ada orang yang datang dan kasih persembahan. Bahkan ketika persembahan jalan, ada kalanya dia pergi ke kamar mandi. Atau kantongnya itu sampai di mata kaki, tangannya masuk terlalu dalam, sehingga kantong kolektanya lewat. Dan dia katakan puji Tuhan, haleluya 12 kali. Di GBI Christ Kingdom Family nggak ada, kita orang-orang yang murah hati. Amennya kok pelan banget. Amennya itu kalau levelnya 10, ini baru 3,5. Saya mau dengar amen. Baru 5, mau amen lagi? Masih kurang kencang, sekali lagi. Saya minta saya khotbah suaranya seperti itu ya. Masa suara Douglas lebih besar dari kita semua? Haleluya. Karena Tuhan mengasihi, Dia memberi bukti dan mengasihi. Itu adalah bukti memberi. Kalau Bapak Ibu bilang Bapak Ibu mengasihi seseorang, maka pasti kita akan memberi. Betul? Tapi kalau kita memberi belum tentu mengasihi. Tapi kalau Bapak Ibu mengasihi, pasti kita akan memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau orang mengasihi pelayanan ini, pasti orang akan memberi. Kalau orang mengasihi keluarganya, pasti dia akan memberi yang terbaik bagi istrinya. Dia akan memberi terbaik bagi anak-anaknya. Kalau dia mengasihi tempat pekerjaannya, bisnisnya, maka dia akan memberi yang terbaik bagi bisnisnya.
Kalau dia mengasihi Tuhan, pasti dia akan beri yang terbaik. Bapak Ibu bisa melihat seseorang mengasihi Tuhan ataukah tidak mengasihi Tuhan dari pemberiannya. Ratu Sheba memberikan 120 talenta emas karena dia mengasihi Tuhan. Dia melihat bahwa Salomo disertai oleh Tuhan dan dia mempersembahkan 120 talenta emas. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang punya hati, yang mengasihi Tuhan, yang memberi unlimited, yang memberi tanpa batas. Sehingga orang lihat kemuliaan Tuhan di situ, itu tanda bahwa kita kaya. Karena bukti kita mengasihi Tuhan adalah memberi. Dan dari bukti seseorang memiliki kasih adalah jika orang tersebut hidup memberi dengan cara, bukan mungkin cuma uang, tapi melayani. Dengan cara dia memberikan waktu kepada orang lain, dia masih bisa mendoakan orang lain, dia bisa menolong orang lain, itu memberi. Memberi cuma tidak sekedar uang. Kalau Bapak Ibu lihat Lukas pasal 16, ketika Yesus bicara uang mewakili 7 hal. Uang mewakili kejujuran, uang mewakili pengabdian, uang mewakili kasih, uang mewakili integriti. Yang kelima adalah uang mewakili saudara dan saya punya ketulusan hati. Yang keenam, uang mewakili hati. Dan yang ketujuh, uang mewakili iman. Jadi ketika Yesus bicara tentang mamon, tidak semata-mata uang. Tapi itu adalah kejujuranmu, pengabdianmu, kasihmu. Itu adalah tentang saudara dan saya bagaimana Anda punya kejujuran, Anda punya integritas, mulut dan hati sama. Haleluya. Sehingga kita akan melihat perkara-perkara besar. Sekali lagi, seseorang dapat memberi tanpa mengasihi. Tetapi tidak mungkin seseorang dapat mengasihi tanpa memberi. Kalau kita mengasihi, pasti kita akan memberi. Yang pertama, memberi tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, kita harus memberi karena mengasihi. Dan yang ketiga, semua yang kita berikan itu berasal dari Tuhan. Tenaga, pikiran, kekuatan, uang saudara, semua yang Bapak Ibu punya berasal dari Tuhan. Kalau semuanya berasal dari Tuhan, apa yang bisa kita banggakan? Kita hanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita hanya menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kita hanya menjadi saluran untuk orang lain merasa bahwa dia diberkati karena kita. Amin. Kalau Bapak Ibu tahu tentang prinsip ini, saya percaya orang Kristen akan menjadi orang yang murah hati. Dunia ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita tidak menabung untuk diri kita, tidak mengambil untuk diri kita sendiri, tapi kita tahu bahwa ketika kita diberkati, entah itu pengetahuan, kekuatan, entah itu keuangan, maka kita akan rilis itu untuk memberkati banyak orang. Semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. 1 Tawari pasal 29 ayat yang ke-14. 1 Tawari 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, katakan dari Tuhan segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Wow. Semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. 1 Tawari 29 ayat yang ke-14 berkata begini. Sebab daripada mula segala-galanya. Wow. Dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, mereka memberikan begitu banyak kepada Tuhan. Dalam 1 Tawari pasal yang ke-29, 14, mereka memberikan begitu banyak kepada Tuhan. Dan mereka menaikkan doa dan mereka berkata begini, bahwa apa yang kami berikan ini juga datang daripada Tuhan. Apa yang kami berikan ini juga Tuhan yang berikan kepada kami. Jadi kita ini bukan pemilik tapi kita penilik. Kita bukan owner tapi kita manajer. Kita adalah pengelola. Saudara dan saya tidak boleh merasa memiliki, tapi saudara dan saya harus mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita, supaya itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau prinsip ini ada pada gereja Tuhan,
maka kita akan menjadi orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Dalam 1 Tawari 29:14 adalah ketika bangsa Israel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka memberi emas perak begitu banyak, kambing domba begitu banyak. Dan ada sebuah pengakuan yang mereka katakan begini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Haleluya. Amin. Satu saat saya ada dalam sebuah komunitas kecil dan saya dengar, karena itu komunitas di pagi hari dalam doa pagi, saya disuruh untuk ngisi di sana dan saya dengar ada kesaksian ketika mereka membangun gedung gereja mereka. Ketika mereka membangun gedung gereja mereka dan Pak Gembala katakan ini ada seorang yang duduk, dan ketika saya perhatikan orang itu, dia berpakaian tidak berpakaian seperti orang berpakaian mewah. Dan Pak Gembala aja berkata begini, ketika kami membangun, ketika diumumkan hari pertama, besoknya langsung dia datang dengan sepeda motornya, dia ambil sertifikatnya, STNK-nya, dan dia ketemu dengan Pak Gembala dan dia katakan, Pak Gembala, ini motor yang saya naik setiap pagi, yang datang untuk ibadah pagi. Tapi ketika Bapak umumkan kemarin bahwa akan dibangun rumah Tuhan, maka saya digerakkan Tuhan untuk menyerahkan motor ini kepada Tuhan. Ketika dilihat motornya udah dipakai mungkin 2-3 tahun. Tapi gembalanya tuh melihat hati orang itu. Gembalanya pertama kali terima pemberian adalah STNK motor orang yang suka jualan di jalan. Dia terima, dia nangis, dia masuk ke dalam kamar dan dia angkat kepada Tuhan. Tuhan, ada seorang yang punya hati mulia, yang tahu bahwa apa yang dia punya itu dari tanganmu. Dia angkat sertifikatnya. Bapak Ibu, dia membangun gedung gerejanya hampir 100 miliar lebih. Dari benih pertama, STNK, motor dari tukang jualan yang di tengah jalan. Saya baca kesaksian dari Pastor Yonggi Cho. Ketika tahun 50 atau 54, dia mau bangun gedung gerejanya. Lalu dia bikin malam misi untuk nantang orang untuk menabur. Sudah 2 malam dia datang, gak ada orang yang memberi. Hari ketiga ketika berdoa, tiba-tiba seorang ibu tua datang dengan mangkoknya, dengan sumpitnya, langsung ke depan dan berkata begini, Pastor Yo, ini satu-satunya tempat makan saya, dan ini satu-satunya sepasang sumpit yang ada di rumah untuk saya makan. Tapi ketika sudah berapa malam ini Roh Kudus gerakan saya untuk menyerahkannya ke Tuhan. Ketika Pastor Yonggi Cho terima itu, dia tersungkur di tanah, dia menangis. Lalu tiba-tiba dia dengar ada suara yang berteriak di sebelah sana. Saya beli mangkok itu 20.000 US dollar tahun 54, saudara. Tiba-tiba nggak berhenti di situ. Yang sebelah kiri berkata, saya beli itu 30.000 dolar. Ada yang di tengah-tengah berkata 50.000 dolar. Dan malam itu ketika ibadah selesai, terkumpul 275.000 US dollar. Dia hanya butuh waktu itu 200.000 US dollar untuk membangun. Dibangun dengan mangkok dan sumpit seorang janda. Rumah Tuhan dibangun dengan STNK motor yang rasanya sudah dipakai 2 tahun, 3 tahun gak ada artinya. Tapi Tuhan lihat bahwa orang yang mengerti bahwa semua yang dia punya datang daripada Tuhan, maka ketika dia ucap syukur di situ, Anda akan mengalami more than enough. Anda akan mengalami open the heaven, open the mind, open the heart, dan open the way. Anda akan mengalami perkara-perkara besar, akan mengalami surga yang terbuka, pikiran yang terbuka, jalan yang terbuka, dan hati yang terbuka. Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Saya ingat ketika rumah Tuhan ini juga dibangun. Dari 2015 kita bangun ini. Baru selesai tahun kemarin 2021. Uang banyak dibawa lari. Banyak jemaat juga pergi tinggalkan. Mereka berkata, gembala mungkin sudah agak miring.
Ketika kita berdoa di sini, ini jadi reruntuhan. Yang mau dicor lantai 2, reruntuhan. Mimpi yang akan membangun 7 lantai, kita baru sampai di lantai 2 ini. Tapi bersyukur bahwa Tuhan tolong kita. Dan saudara, satu waktu ketika saya berdoa di rumah, Roh Kudus bilang begini, kamu beri yang terbaik bagiku. Lalu saya katakan, aku sudah serahkan hidupku Tuhan. Sudah 30 tahun aku sudah serahkan hidupku untuk melayani Engkau. Tuhan katakan, aku tahu kamu sudah serahkan hidupku. Tapi aku gak minta itu. Aku minta yang terbaik yang kamu punya sekarang, beri untukku. Saya mulai diam dan saya pikir ada mobil Tuhan. Saya tahu ini tentang membangun rumah Tuhan. Tapi mana cukup. Kita udah jual mobil 2, jual mobil 3. Paling terakhir kita jual bis gereja. Untuk pembangunan ini. Lalu ada suara yang kecil dari dalam roh saya berkata, aku minta rumah ini, rumah kami tinggal. Ketika saya dengar itu hati saya damai, saya enggak tolak itu. Selesai doa saya pergi dan ketemu istri saya waktu itu, Cherry itu mungkin masih kelas 2 SMA, ada di kamarnya. Dan saya katakan tadi saya doa dan Tuhan bilang bahwa Tuhan minta rumah ini. Istri saya berkata, kalau Tuhan minta, kasih sayang. Anak perempuan saya nangis, Papa, nanti kita tinggal di mana Papa? Nanti kita nggak punya rumah Papa. Saya bilang, Papa dulu kontraktor. Papa dulu kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Nanti Tuhan kasih kita yang terbaik, kalian juga nanti akan kuliah yang terbaik. Besoknya saya langsung bilang, anak saya di belakang Roni, bikin spanduk gantung di depan rumah saya, tulis nomor telepon saya. 2018, 2019, 2020, 3 tahun. Orang telepon, nego harga, datang di rumah, lihat lantai 1 sampai lantai 2. Orang datang berkali-kali untuk mau beli rumah itu, nggak pernah cocok harganya. Kami sudah siap, kita sudah cari rumah di sekitar kompleks kami. Saya sudah telepon orangnya juga, dan seisi rumahnya itu kita bilang kalau bisa kita kontrak dengan seisi rumahnya. Kita sudah lihat, saya sudah lihat, sudah siap untuk pindah. Istri saya juga sudah senang rumahnya, kita udah lihat di daerah Bukit Villa, di situ kita sudah masuk lihat. Telepon orangnya, dan dia katakan gini, nanti saya akan kirim orang ketemu dengan Bapak. Saudara, sampai rumah Tuhan ini jadi, rumah kami belum dijual. Saya percaya Tuhan hanya menguji hati kita, apakah kita mengasihi Tuhan ataukah tidak. Saya percaya kalau ujian-ujian ini, saya dengan istri tidak lewati, saya dengan istri dengan anak-anak tidak lewati, saya percaya akan ada kendala-kendala. Tuhan gak akan siapkan fasilitas yang lain. Tuhan bisa pakai tangan seseorang untuk tolong kita kan, menjadi perpanjangan Tuhan untuk tolong kita. Tapi Tuhan juga mau hati kita yang mau untuk mengerti bahwa semua yang ada pada kita datang dari Tuhan. Kalau kita tahu bahwa semua yang ada pada kita datang dari Tuhan, jangan takut memberi kepada Tuhan. Jangan takut juga untuk Anda dan saya menolong orang lain kalau saudara dan saya digerakkan oleh Tuhan. Ingatlah bahwa semua yang ada pada kita datangnya dari Tuhan. Ingatlah bahwa kita adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, entah itu keuangan, entah itu kepintaran, entah itu kedudukan, entah itu fasilitas, apapun yang dipercayakan kepada kita. Saudara dan saya harus kelola dengan baik dan jangan berpikir jika saya memberi banyak, saya akan menjadi berkekurangan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tadi saya katakan bahwa prinsipnya bukan kita menabur banyak, tapi orang kaya dilihat daripada dia memberi yang banyak. Makanya kenapa Yesus memuji seorang wanita yang memberi 2 peser, yang memberi 1 dinar, itu upah pekerja harian. Orang kaya memberi waktu itu banyak memberi saudara. Ketika uangnya jatuh di kantong di depan, di kotak persembahan, bunyinya buk. Yang wanita ini jatuh kerincing, bunyinya 2 peser. Tuhan panggil murid-murid dan Tuhan berkata, dia memberi lebih banyak. Karena dia memberi seluruh hidupnya.
Kalau Bapak Ibu hanya memberi dari sebagian dari kelimpahanmu, Anda nggak memberi sampai ada merasa korban di situ, nggak ada kemuliaan Tuhan yang nyatakan bagi saudara. Tidak ada kemuliaan Tuhan yang akan saudara dan saya lihat di situ. Amin. Saya ada kalanya lihat orang yang diberkati dengan orang yang biasa saja. Kuncinya ada pada waktu mereka memberi. Entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu pemikiran, entah itu keuangan. Karena mereka berpikir jika saya memberi banyak, saya akan menjadi berkekurangan. Saya tahu prinsip ini dan saya belajar. Dan saya selalu berkata, Yudas berkata kepada Yesus, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Saya bulak-balik perkataan Yudas, untuk Tuhan kita perlu boros. Anda dan saya tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun. Haleluya. Dan saya tidak pernah melihat seseorang menjadi miskin karena memberi. Ada di sini yang pernah lihat seseorang menjadi miskin karena memberi? Enggak pernah. Coba kasih tahu kepada saya, dia datang ke gereja dan dia memberi begitu banyak dan dia jadi miskin, kasih tahu. Saya rasa tidak pernah. Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada kita. Bahkan Alkitab katakan kita memberi air segelas saja kepada seorang nabi dapat upah nabi. Kepada seorang nabi dapat upah nabi. Dengan air segelas, kemurahan hatimu yang kau lepaskan kepada seseorang yang membutuhkan, maka Anda akan melihat balasan Tuhan, dapat upah nabi. Dapat berkat nabi, dapat berkat gembala, dapat berkat pengajar, dapat berkat penginjilan. Ketika Anda melepaskan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saya nggak dengar tepuk tangan dan haleluya bagi Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat seorang menjadi miskin karena suka memberi. Yang terjadi adalah saya sering melihat seorang yang menjadi miskin rohani karena takut untuk tetap memberi. Ada banyak orang percaya, dia datang ke gereja tapi miskin rohani. Orang Israel kalau datang ke Tuhan tidak boleh tangan kosong. Dia harus datang yang paling miskin, 2 ekor burung tekukur. Tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kita harus datang kepada Tuhan dengan mengambil sesuatu sebagai bentuk bahwa kita mengasihi, mencintai Dia. Bahwa semua yang ada pada kita termasuk nafas itu dipercayakan Tuhan bagi kita. Itu tanda ucapan syukur. Amin. Haleluya. Ketika kami ada di Denpasar, saya ketika masuk Denpasar terus disuruh untuk latihan nyetir mobil. Setelah saya punya mobil, setelah sudah dapat SIM, kita katakan ayo kita coba lihat mobil. Ketika kita lihat mobil bekas, saat itu mobil bekas antara 20 sampai 25 juta. Kita lihat mobil bekas, kita cuma datang lihat. Sampai saya pindah ke tempat ini, saya nggak punya mobil, saya nggak bisa naik sepeda motor saudara. Saya langsung dikasih mobil, latihan langsung mobil. Sampai di Makassar ada sepeda motor di rumah 4 dibeli, tapi saya nggak pernah naik itu sepeda motor. Kasih ke anak-anak yang pakai. Ya. Saya ingat ketika saya bisa nyetir, gembala senior saya langsung berkata begini, Luther kamu sudah dapat SIM? Sudah Pak, ini kunci mobil saya. Loh jangan Pak, saya baru dapat SIM. Dia katakan, ya karena kamu sudah dapat SIM, kamu boleh nyetir mobil saya. Wow. Ketika Anda dan saya bisa dipercaya, Anda tidak bisa naik ke mobil saya kalau Anda nggak dikasih kunci sama saya. Tuhan berkata dalam Matius pasal 16 begini kepada Petrus, aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci, sebab apa yang kamu buka akan tetap terbuka, dan ketika kamu menutup tidak akan bisa dibuka oleh siapapun. Sebab ketika aku membuka tidak ada yang dapat menutupnya, dan ketika aku menutup tidak ada yang dapat membukanya. Berapa banyak saudara yang diberikan kunci oleh Tuhan? Salah satu kunci itu adalah memberi. Kalau jemaat ini, Anda yang ada di Zoom, Anda yang ada di YouTube, Anda yang ada di Facebook, Anda mau diberkati oleh Tuhan, maka saudara dan saya harus latih diri memberi. Beri waktu, beri pikiran, memberi dalam hal keuangan, beri tenaga saudara.
maka Bapak Ibu tidak akan pernah jadi miskin. Tidak akan pernah jadi miskin. Bapak Ibu akan diberkati berlimpah. Lihat saja asisten-asisten keluarga kita yang kerja di rumah. Mereka bangun lebih pagi daripada kita, tidur lebih malam daripada kita. Jarang lihat mereka migren, jarang lihat mereka rematik, jarang lihat mereka sakit aneh-aneh. Karena mereka nabur tenaga, tuainya kesehatan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah nabur tenaga, maka Bapak Ibu tidak akan pernah tuai kesehatan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah tabur uang, Bapak Ibu tidak akan pernah tuai uang. Kalau Bapak Ibu tidak pernah tabur doa, Bapak Ibu tidak akan pernah tuai yang namanya kelimpahan. Tuhan akan membuka kepadamu jalan-jalan yang baru. Ingat, semuanya datang dari Tuhan. Dan yang keempat, memberi akan membuat hidup kita lebih sehat secara rohani. Amin. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, memberi adalah bukti kita mengasihi. Yang ketiga, memberi yang kita berikan itu berasal dari Tuhan. Semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. Dan yang keempat, memberi akan membuat hidup kita lebih sehat secara rohani. Lihat firman Tuhan Amsal 11 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ada yang menabur harta tetapi tidak pernah ada yang menyebar harta maksudnya, tetapi bertambah kaya. Selalu memberi, tidak kekurangan, bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, hemat pangkal kaya. Ini mengoreksi sesungguhnya. Namun selalu berkekurangan. Alkitab dengan jelas berkata begini, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, selalu berkekurangan. Berapa kali ketika saya doakan seseorang, dan saya katakan gini, maaf Pak, Bapak sepertinya punya semuanya, tapi Bapak kekeringan secara rohani. Dia kaget, dan dia katakan gini, kenapa Pastor? Bapak punya harta banyak, tapi Bapak selalu menyimpan untuk diri sendiri. Bapak tidak pernah berbagi. Bapak tidak pernah kasih perpuluhan. Bapak tidak pernah kasih persembahan misi. Bapak tidak pernah kasih ucapan syukur. Dia kaget. Dia tanya gini, dari mana Bapak tahu? Saya bilang, saya nggak tahu, Roh Kudus beritahukan untuk saya. Kalau Bapak mau diberkati, rohani Bapak bertumbuh, salah satunya Bapak harus terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Dan saya berikan kepada dia, Amsal 11 ayat 24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Yang mau menghemat, simpan duit terus. Tidak mau untuk nabur. Bapak Ibu simpan tenagamu terus. Bapak Ibu tidak punya waktu untuk nolong orang lain. Tidak punya waktu mendoakan orang lain. Bertambah berkekurangan. Semakin Anda sering doakan orang lain, saya selalu mengajarkan Bapak Ibu, ketika Anda sakit, cari orang sakit, doakan orang sakit. Ketika Anda doakan orang sakit, Tuhan sembuhkan Anda. Ketika Anda punya masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam keuangan, cari temanmu juga yang punya masalah dalam bisnis, dalam keuangan, doakan dia. Ketika Anda doakan dia, Tuhan urus pekerjaanmu, Tuhan urus bisnismu, Tuhan urus keuanganmu, maka Anda akan melihat jalan keluar. Itu prinsipnya, Anda menabur, Anda menuai. Semakin banyak Anda memberi, maka Anda tidak pernah kekurangan. Jangan percaya bahwa semakin menghemat Anda kaya. Enggak ada, Alkitab enggak pernah ajarkan seperti itu. Alkitab katakan diberkatilah orang yang memberi. Dan kalau kita memberi, kita harus memberi dengan sukacita. Tidak boleh memberi karena terpaksa. Amsal 21 ayat 26 mengatakan bahwa orang benar memberi tanpa batas. Sini saya mau lihat orang benar mana. Amsal 21 ayat 26. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kalau saudara dan saya orang benar, saya percaya kita nggak batasi, kita sedang beri untuk Tuhan. Perpuluhan persembahan yang Anda selalu kasih ke gereja, kami ngatur, gereja ngatur. Untuk perluasan pekerjaan Tuhan, untuk para imam, untuk orang-orang bisa dapat dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa tahu di mana itu di Bela ketika hitung persembahan, ya
Dia bisa tahu nilainya itu. Ada kalanya, yang saya nggak perlu ngomong kepada Anda semua. Tapi saya beritahukan kepada saudara, kalau jemaat, Anda yang ada di onsite, Anda yang ada di Zoom, Anda mau diberkati oleh Tuhan, maka saudara dan saya harus terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Saya sendiri latih diri saya, sekalipun ini gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan. Tapi jujur saya mau beri habis-habisan untuk Tuhan. Saya mau habis-habisan bagi Tuhan. Amin. Karena saya tahu tadi seperti yang saya katakan, apa yang saya punya bukan saya punya, semuanya datang dari Tuhan. Saya nggak mau batasi, makanya saya lihat bahwa Tuhan selalu mencukupi seluruh kebutuhan kami. Tuhan selalu mencukupi, bahkan selalu berkelimpahan. Untuk makan pun, ada kalanya kami perlu berbagi, ada kalanya kami harus ambil waktu puasa, karena makan terlalu banyak. Kalau Anda kekurangan, koreksi hidupmu, pasti ada yang salah. Anda mungkin tidak memberi tanpa batas. Anda selalu membatasi, bagaimana kalau saya kurang? Anda hitung-hitungan, Anda berkata begini, Tuhan itu nggak ada, Tuhan pasti nggak akan mencukupiku. Ingat teman saya tadi, datang serahkan sepeda motornya, saya serahkan uangnya, berpikir pulang jalan kaki, ternyata ada yang ajak saya numpang, ini nggak pernah. Saya ingat, dia nggak pernah, cuma sekali itu doang. Dia ngajak saya naik sepeda. Mulai minggu berikutnya, sampai saya tinggalkan kota itu, nggak pernah lagi ajak saya naik sepeda motor. Haleluya. Tuhan itu ingin membuktikan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang menyediakan segala yang terbaik bagi saudara dan saya. 4 prinsip menabur ini ketika Bapak Ibu lakukan, maka saya percaya kita akan menjadi gereja yang sehat. Memberi bukan untuk menerima kembali. Memberi adalah bukti kita mengasihi. Semua yang kita berikan berasal dari Tuhan. Memberi akan membuat hidup kita lebih sehat secara rohani. Berapa banyak yang berkata, saya mau sehat secara rohani. Saya mau memberi. Alkitab katakan orang benar memberi tanpa batas. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan punya spirit of niaga. Tapi Anda harus punya hati yang rela, kemurahan hati. Anda harus taruh itu dalam hatimu supaya Anda diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, katakan saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu sudah umat-Mu dengar. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Menghidupi firman, bukan cuma jadi pendengar, tapi kami hidup di dalamnya, melakukan firman-Mu, supaya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari hamba-hamba Tuhan